Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Tentunya masih di Bincang hari ini dan masih bersama Dr. Taufikur Rohman. Makasih, Mbak. Baik dok, tadi kan kita sudah berbicara banyak hal ya tentang money politik, kemudian dinasti dan lain sebagainya. Terakhir kita membahas tentang nilai-nilai dari para penerus politik, dari anak-anak yang sebetulnya itu tidak menjadi masalah ya dok ya sebetulnya. Tapi yang masalah adalah apakah mereka mempunyai nilai value-nya sebetulnya. Jadi sebetulnya di sebuah negara demokratis seperti Eropa, lantas juga negara Amerika atau di Jepang misalkan, banyak juga para anaknya yang jadi legislator, lantas juga jadi pemimpin dunia, tapi itu ditunjang oleh kapasitas keluarga, kualitasnya. Jadi yang terjadi adalah ketika dia tidak punya keinginan di politik, bapaknya maksain. Ibunya maksain, difasilitasilah semua dengan jaringan politiknya. Lantas ketika dia jadi, dia tidak melakukan komunikasi publik, komunikasi politik kepada masyarakat, menyerap aspirasi. Yang ada dia masih happy dengan teman-temannya, jalan-jalan ke luar negeri, jadi tidak melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Apa yang dibutuhkan pembangunan di suatu daerah. Jadi secara filosofis, bahwa memang anak raja itu ya pasti jadi raja. Kan gitu kira-kira. Anak pemimpin ya akan melahirkan pemimpin. Karena itu secara genetologinya. Tapi juga ada behavior, ada lingkungan. Nah maka modifikasi antara genetika dan behavior ini harus kombinasi. Nah yang terjadi di negara-negara berkembang, dan kita harus katakan bahwa sekarang Indonesia ini harus menuju negara maju. Kenapa? Pemimpinnya ya harus sadar diri. Jadi jangan sampai karena bapaknya menteri, terus kemudian dia nyalon bupati, lawan kota kosong. Nah sekarang kan di undang-undang pemilu sekarang sudah tidak boleh kota kosong kan? Sudah ada aturannya sekarang. Nah sekarang secara filosofi boleh nggak? Sangat boleh. Tapi yang berkualitas. Ada mbak-mbak yang 5 tahun nggak pernah ngomong di publik. Bayangin jadi DPR nggak pernah ngomong di publik. Jadi dia kerjanya apa aja? Ke dapil nggak pernah. Ada jalan-jalan ke keluarganya di foto-foto gitu loh. Nah itu yang terjadi kalau sistemnya belum didudukan secara kualitatif gitu loh. Jadi nilainya di mana? Ya nilainya memang anak pemimpin itu akan lahir jadi pemimpin. Anak pengusaha itu akan lahir menjadi pengusaha. Nah hanya satulah kan, kalau istilah Sunda itu pohon itu tidak akan jatuh dari induknya. Buahnya gitu loh. Jadi dia nggak akan kemana-mana, pasti di lingkungan itu sendiri. Cuma nilai value-nya adalah kualitatif. Nilai value-nya adalah dia mampu, ya seorang pengusaha bukan karena bapaknya nggak ada langsung hancur. Nah ketika misalkan bapaknya tidak ada, maka kemudian dia tidak melakukan komunikasi publik, menyerap aspirasi apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di sana, baik itu infrastruktur, SDM, ekonominya misalkan. Jadi dia tidak paham tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Nah jangan sampai proporsional terbuka tertutup ini, pemimpin ini sudah sangat confused, lost orientation, kehilangan orientasi sehingga dia setback kembali ke belakang ke era kelam. Jadi dia ingin menjadi partai single majority di era milenial, itu impossible, sangat tidak mungkin gitu loh. Gitu. Mungkin karena dilihatnya bahwa saat ini dunia terlalu crowded, terlalu banyak masalah yang terjadi, sehingga apakah keputusan ini menjadi tolak ukur mereka untuk melakukan proporsional tertutup? Sudah barang tentu ya, informasi sekarang sudah sangat terbuka ya, dan banyak negara-negara yang hancur konstitusinya, presidennya turun di era pandemi menuju endemi, ekonominya kolaps, lantas juga terjadi huru-hara, konflik horizontal. Terus juga pertikaian di elit politik yang tidak pernah selesai. Tapi di Indonesia kan alhamdulillah mungkin relatif tidak ada konflik sosial horizontal. Lantas juga di elit ya alhamdulillah beres pilpres, kemudian kita nyatu lagi. Bahwa masih ada konflik ya sudah pasti. Proses politik itu akan melahirkan pemimpin dan pasti biasanya ada korban politik gitu loh. Nah sekarang di proporsional terbuka dan tertutup ini, kalau mau menurut saya tawarannya tetap proporsional terbuka dengan konsep legislative entrepreneurship. Jadi seorang legislator tuh jangan dia karena jam Rolexnya mahal, mobilnya Alphard, lantas juga dia pakai Jaguar. Jadi sederhana aja, tapi dia seorang entrepreneur, dia bisa
mengelola dirinya sehingga dia punya kinerja, punya prestasi, dekat dengan masyarakat. Masyarakat bisa ngadu langsung ke dia kalau ada aspirasi, misalkan ada satu daerah yang jembatannya, longsornya, apanya. Jadi pelayanan itu harus 24 jam, Mbak, gitu loh, buat masyarakat ya. Sehingga nanti masyarakat Indonesia, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin unggul. Kenapa? Karena dia dekat dengan para legislatornya. Nah, bagaimana money politik yang kita tutup ruang money politik itu dengan adanya apa? Saya usul itu adanya undang-undang tentang dana partai politik. Kita belum pernah punya. Sampai saat ini belum Sampai saat ini terfikirkan juga belum. Oke, jadi money politik itu memang pribadi dari orang yang mau calon. Iya, itu pribadi. Tapi kalau nanti ada dana partai politik, maka partai politik itu tidak korup kembali. Kenapa sih mereka korup? Kenapa mereka dispute? Kenapa mereka misalkan mengalami penyimpangan? Kenapa mereka mengalami abuse of power? Karena sistemnya belum dibangun. Tapi kalau udah ada undang-undang dana partai politik, maka partai politik itu tidak lagi, mohon maaf, ada menteri yang masuk penjara karena korupsi gitu loh. Dan banyak terjadi di setiap rejim. Baik di Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde sekarang. Kan ada juga gitu loh. Ada berapa korban kan gitu loh di sana. Nah, mereka merasa mengeluarkan modal, kemudian modalnya harus diputar balikin. Dikembalikan lagi ke partai yang mengusung dia. Oke. Nah, gitu. Jadi money politik itu terjadi, korupsi itu terjadi karena sistemnya belum didudukan dan belum ditata. Oke. Gitu, Mbak. Melihat teknologi sekarang kan sudah makin maju ya, Pak. Iya. Kemudian ada namanya AI yang sudah berkembang, tapi dilihat dari sistem legislatif yang kemungkinan akan mundur. Sebetulnya dibanding para legislator ini sibuk memilih mana nih proporsional yang baik, tertutup atau terbuka, apa yang harus sebetulnya dibenahi secara menyeluruh? Secara menyeluruh, maka setiap partai politik harus memiliki kader partai. Saya termasuk yang setuju Bu Mega ngapain ngebajak kader partai orang. Tapi di partai politik itu hal yang biasa dan lumrah juga. Banyak calon bupati, wali kota, pasca Orde Baru, semua orang Orde Baru masuk ke partai Orde Reformasi. Jadi dalam sistem sebuah partai politik itu ada orang lama masuk ke sistem baru, ada orang lama pakai baju baru, ada orang baru pakaiannya baru. Nah, jadi yang dibenahi apa? Sistemnya, kaderisasinya, dana partai politiknya, masuk ke pemerintahannya, lantas aturan penyelenggaranya, KPU-nya. Itu yang ngaco-ngaco sekarang yang terjadi indikator kecurangan, udah dipecatin aja. Jadi partai politik harus tegas, sehingga ada efek jera, sehingga orang tidak ingin melakukan kecurangan, melakukan sesuatu yang di luar dari tugas fungsi serta aturan main. Orang yang keluar jelas, jadi orang tuh ada jera kalau saya melakukan penyimpangan, dia nggak akan melakukan. Jadi jangan justru dikasih contoh oleh para pemimpin ini. Tapi bagaimana tentang mantan-mantan koruptor yang kemudian saat ini mulai mencalon kembali dan diberikan ruang oleh publik? Apakah itu sebagai satu contoh yang dimaksud? Ya itu karena sistem di kita, koruptor tuh tidak dimiskinkan. Harusnya undang-undang itu berlaku surut ke belakang. Jadi hartanya bisa diambil. Kan ada yang baru keluar dijadiin majelis penasihat partai. Kan lucu kan? Baru korupsi lantas didudukan lagi di partai. Dan masyarakat lupa. Karena iklan-iklan politik. Nah artinya apa? Negara harus hadir dalam sebuah sistem penataan untuk pemerintahan yang lebih baik. Jadi clean and good governance itu adalah hanya barang. Pelakunya, orangnya, pemimpinnya. Banyak juga yang, mohon maaf, para koruptor yang maju lagi di legislator. Lantas juga disorong-sorong untuk jadi menteri. Banyak yang kasus moral, misalkan kasus paha, lantas jadi menteri sekarang kan gitu loh. Nah yang gini-gini kan harus kita hindari dengan cara apa? Kontrol publik. Jadi selain penataan di sistem pemerintahan yang baik, clean and good governance, juga masyarakat punya kontrol yang kuat. Kontrol yang kuat ini balik lagi ke sistem proporsional terbuka. Karena masyarakat akan semakin dekat. Tapi kalau proporsional tertutup, masyarakat jauh. Dia akan susah ketemu dengan para legislatornya. Kenapa? Karena rentang kendali partainya yang kuat dibanding masyarakat. Jadi jangan dibalik memahami sebuah sistem partai politik saat ini. Jadi penataan itu harus dilakukan secara menyeluruh dan integratif gitu loh. Jadi jangan sampai ya mohon maaf orang yang sudah baru keluar dijadikan komisaris kan gitu loh. Lantas juga orang yang mantan koruptor sekarang karena
keputusannya itu dikasih remisi. Nah ini kan jadi setback ke belakang. Yang seperti ini yang sesungguhnya para elit, para pelaku, para pemimpin ini harus sadar. Anda ini pasti akan berotasi, berputar, dan kekuasaan itu tidak ada yang dikasihkan, Mbak. Kekuasaan itu harus direbut, diambil dengan tujuan yang lebih mulia, lebih baik. Jadi tidak ada kekuasaan itu yang dikasih nih, Mbak, saya kasih kekuasaan, nggak ada, gitu loh. Coba lihat para pemimpin dunia, merubah sebuah tatanan situasi politik, negara ataupun pemerintahan, nggak ada yang dikasih. Nah maka dalam pilpres sekarang sedang rame apa, ya nanti rakyat itu melihat mana yang menurut dia pantas dititipkan suara. Dan rakyat kalau hari ini sudah pasif, tidak mau memilih, artinya apa? Negara gagal menciptakan sebuah tatanan demokratis. Itu, Mbak. Bagaimana dengan sistem pendidikannya? Karena kalau dilihat yang tadi dokter juga bilang bahwa kadang masyarakat Indonesia itu mudah sekali kalau untuk diiming-imingi masalah uang ya, dokter. Sekarang mungkin mereka bisa ngejudge, kemudian mengkritik di sosial media, dasar koruptor segala macamnya. Kemudian ketika mereka mencalonkan kembali, dikasih uang sekian puluh ribu, beras sekian liter, lupa gitu. Ya karena kembali lagi ya, kenapa masyarakat lupa? Karena negara tidak hadir mengkontrol aturan sehingga itu dilaksanakan. Masyarakat tidak memiliki kontrol yang kuat. Karena gini, ketika misalkan masyarakat nerima beras, nerima uang, nerima apapun di situ, dia hanya berharap itu tiap 5 tahun sekali. Ya kalau saya dikasih duit 100 ribu mending saya ambil. Saya dikasih beras mending saya ambil. Toh kalau udah jadi mana ada dia ingat. Nah sebaliknya para legislator atau para pemimpin, baik itu bupati, wali kota, gubernur, itu karena caranya dengan cara-cara seperti itu yang kotor ya, tidak semua tentu saja, banyak juga para pemimpin kita yang bersih. Jadi dia karena sudah dibeli, sudah dibayar, nanti aja turun 5 tahun lagi. Nah, jadi kan akhirnya sama telur sama ayam mana duluan. Jadi maka edukasi publik politik yang benar itu harus diterapkan. Nah memang untuk menghancurkan sebuah negara, sekarang itu tidak perlu pasukan yang banyak, kekuatan militer yang kuat, dirusak melalui sistem pendidikan. Jadi sekarang dihancurin di sistem pendidikan. Jadi sekarang misalkan Pancasila dihilangin, nanti keagamaan mau dihilangin, nanti mulai masuk tuh virus-virus apa LGBT masuk dengan anggaran yang besar, moralitas turun, ya nanti narkoba masuk di sana, ya segala macam. Akhirnya ambruk negara nih. Jadi kalau diserangnya di pendidikan pelan-pelan, tapi 5-10 tahun yang akan datang hampir dipastikan Indonesia rusak. Jadi kita harus perkuat di dunia pendidikan. Bahkan Pak Nadiem sekarang, Mas Nadiem ini bukan hanya 9 tahun wajib belajar, tapi 12 tahun wajib belajar. Bahkan dia sudah kembali ke konsep Eropa, itu di PAUD. Peran keluarga tuh di PAUD sangat besar. Dia tidak akan baik di SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi kalau PAUD-nya tidak benar. Maka pendidikan itu masuk di pendidikan PAUD itu usia dini, itu saatnya keluarga membangkitkan SDM yang unggul. Jadi kalau dari segi konsep sistem kita sudah ada, cuma yang kurang satu, toladannya. Kita butuh pemimpin yang menjadi contoh. Jadi role modelnya harus ada. Dulu Pak Jokowi ini jadi model, gitu loh. Nah tapi sekarang banyak sekali orang mengkritik biasa karena suasana mau di akhir jabatan. Tapi saya lihat beliau masih istiqomah menolak perpanjangan, menolak 3 periode gitu. Ini kan biasa iming-iming lah. Gitu. Ini biasanya gula-gula para oligarki yang memang ingin mempertahankan status kekuasaannya. Gitu, Oke dok. Terakhir nih, closing statement-nya dok. Closing statement saya berharap masyarakat apapun keputusan dari MK maka sifatnya mengikat, baik itu proporsional tertutup ataupun proporsional terbuka. Tapi pesan saya kepada MK, maka tolong MK menjadi penjaga gerbang demokrasi di era milenial ini. Jadi jangan sampai MK ini dispute mundur ke belakang. Karena ketika Anda mengambil keputusan yang salah, maka seumur hidup buat Anda itu akan nempel di kepala masyarakat Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, baik. Baik pemirsa, tak terasa sudah 30 menit lebih kami menemani Anda di Bincang hari ini dengan perbincangan yang sangat informatif, juga membuka pikiran bagi kita masyarakat luas agar
bagaimana cara menghadapi proporsional tertutup maupun terbuka di 2024 mendatang. Adapun yang dibicarakan tadi adalah legislative entrepreneurship yang harus menjadi dasar ya dokter ya, menjadi dasar bagi pemilihan di 2024. Baik pemirsa, sebelum kami undur diri, kami ingatkan kembali untuk selalu mengikuti kami di sosial media. Jangan lupa komen, like, follow, and subscribe sosial media Sultan TV. Kami bersama kru undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.